Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development oleh Nisa Arfilian SPD NPM 236600199 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kampanye praktik baik dilaksanakan di kelas 3 SDN Dukuh Kupang 5 Surabaya. Intervensi scaffolding pada Zone of Proximal Development. Konsep assisted learning milik Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia yang fokus mempelajari perkembangan anak. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Dengan begitu, ketika di dalam kelas, guru dapat menyesuaikan tingkat bimbingannya dengan potensi masing-masing siswa. Siswa yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih. Namun, seiring murid menguasai materi tersebut, guru akan mengurangi tingkat dukungannya dan murid menjadi mandiri dalam belajar. Scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky. Menurutnya, proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka, disebut dengan Zone of Proximal Development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky mengutarakan gagasan ZPD dan scaffolding. Menurut Vygotsky, setiap anak mempunyai apa yang disebut dengan Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikatakan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Vygotsky berpendapat bahwa peserta didik akan mampu mencapai daerah maksimal bila dibantu secukupnya. Apabila peserta didik belajar tanpa dibantu, dia akan tetap berada di daerah aktual tanpa bisa berkembang ke tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Scaffolding merupakan bantuan, dukungan, ataupun supporting kepada siswa dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Dalam strategi scaffolding, peserta didik didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri. Peserta didik dapat mendapat bantuan atau bimbingan dari guru pada awal pembelajaran agar mereka lebih terarah, sehingga proses pembelajaran maupun tujuan yang dicapai dapat terlaksana dengan baik. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan secara bertahap kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada materi perubahan wujud benda kelas 3 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL serta dengan pendekatan TPACK. Metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Dalam pembelajaran, scaffolding dapat dikatakan sebagai jembatan yang digunakan untuk menghubungkan apa yang sudah diketahui peserta didik dengan sesuatu yang baru atau yang akan dikuasai atau diketahui peserta didik. Hal yang utama dalam penerapan scaffolding terletak pada bimbingan guru. Bimbingan guru diberikan secara bertahap setelah peserta didik diberi permasalahan, sehingga kemampuan aktualnya mencapai kemampuan potensial. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan atau memberikan contoh.
menemukan dan mengatasi kesulitan belajar, peserta didik dalam pembelajaran terlebih dahulu mendiagnosis kesulitan tersebut. Dengan mengetahui letak kesulitan peserta didik, hal tersebut dijadikan salah satu acuan untuk melakukan perbaikan, perencanaan ataupun pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Scaffolding, setiap langkah penyelesaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan dunia nyata dan presentasi aktif antara peserta didik dan guru, di mana guru memberikan pertanyaan arahan yang mengarah kepada pemahaman awal peserta didik terkait dengan perubahan wujud benda mencair dan satuan baku berat benda dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan dunia nyata seperti melakukan percobaan agar menemukan konsep perbedaan waktu mencair pada benda padat yang telah disediakan dalam proses percobaan. Dilanjutkan dengan membantu peserta didik dalam mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru melalui pengamatan satuan berat benda yang terdapat dalam kemasan mentega dan coklat. Yang kedua, dengan LKPD yang digunakan peserta didik dalam menemukan sendiri melalui percobaan dan pengamatan perubahan wujud benda dan satuan baku berat benda, di mana hal ini merupakan pengalaman nyata yang kontekstual dan dapat membantu peserta didik dalam membangun pemahaman materi. Proses pembelajaran scaffolding ini dapat membuat peserta didik menjadi tak lagi sungkan bertanya kepada guru dan meminta bantuan teman sejawat yang lebih mampu ketika merasa kesulitan dalam pemahaman materi dan mengerjakan LKPD. Ketika peserta didik telah memahami materi, maka dilanjutkan dengan membantu peserta didik memperluas pengetahuan dan keterampilan baru agar selalu teringat. Yang ketiga, dengan aktivitas penguatan, yaitu seperti memberi tes akhir pembelajaran dan memberikan pelatihan terus-menerus dengan memberikan soal-soal. Hasil yang dicapai, yang pertama, tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Yang kedua, peningkatan kemampuan memahami konsep menantang. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kognitif. Yang keempat, melatih kemandirian dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Yang keenam, pemahaman yang mendalam. Pembelajaran dan replikasi. Pembelajaran. Guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Kemudian, guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Replikasi. Pertama, kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, guru yang aktif terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan paduan maupun memberikan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, seleksi dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individual peserta didik. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.